Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemudahan, kita masih diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat subuh dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan memperdalam ilmu agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sebagai bekal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan dari sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil dari sebuah buku atau sebuah kitab yang berjudul Waqafatun Tarbawiyatun fi Siratin Nabawiyah. Sisi-sisi pendidikan dari sejarah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang sebelumnya atau kajian yang sebelumnya kita telah membahas bagaimana orang-orang kafir, bagaimana orang-orang musyrik mereka melakukan siksaan, mereka melakukan penyiksaan terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka melakukan pemukulan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Abu Bakar beliau khutbah di Masjidil Haram, maka Abu Bakar ini dipukuli sama orang-orang kafir, sama orang-orang musyrik sampai wajah beliau penuh dengan luka. Begitu pula siksaan itu dialami oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ketika beliau membaca Al-Quran di Masjidil Haram dekat dengan Ka'bah, ketika beliau sedang khusyuk membaca Al-Quran, maka beliau didatangi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan beliau pun disiksa, dipukuli dan sebagainya. Hal itu juga terjadi dengan seorang sahabat yaitu Bilal, seorang muazzin dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bilal ini adalah seorang budak dan beliau memiliki seorang majikan yang dimana majikannya ini enggak suka. Majikannya ini tidak senang kalau Bilal itu masuk Islam, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maka apa yang dilakukan oleh majikannya Bilal ini? Maka Bilal ini ditali lehernya beliau. Kemudian majikannya ini memanggil anak-anak gitu ya, anak-anak yang sudah agak dewasa. Kemudian Bilal ini diseret keluar di padang pasir yang panas, ya. Untuk supaya apa? Supaya Bilal ini kembali kepada menyembah kepada berhala, kembali kepada agama kesyirikan dan seterusnya. Dan bukan hanya itu, setelah itu terjadi maka Bilal masih disiksa karena Bilal tidak mau murtad dari agama Islam. Maka beliau diletakkan batu di atas dadanya, batu besar, ya. Kemudian beliau tetap disuruh oleh majikannya untuk murtad dari keimanan. Kemudian Bilal mengatakan ahad, ahad, yaitu Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Esa, tidak memiliki sekutu, ya.
Setelah kejadian itu terjadi, maka Abu Bakar As-Siddiq waktu itu lewat. Abu Bakar As-Siddiq waktu itu lewat, sedangkan Bilal sedang disiksa. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membebaskan, memerdekakan Bilal dari majikannya, ditebus, ya dibayar dengan harta. Kemudian Bilal pun menjadi seorang yang merdeka, dan beliau bebas untuk beragama, yaitu bebas dalam keimanan, tidak lagi disiksa oleh majikannya. Itu diantara contoh-contoh sahabat-sahabat Nabi SAW yang mereka disiksa dalam mempertahankan keimanan. Kemudian kita lanjutkan, siksaan-siksaan yang dilakukan oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik selain kepada Abu Bakar, kemudian Abdullah bin Mas'ud, kemudian Bilal, kemudian kepada Mus'ab bin Umair. Ya, ini sempat kita bahas kemarin sedikit. Mus'ab bin Umair ini seorang pemuda. Dia hidup di keluarga yang kaya raya, ya. Makanan tercukupi, pakaian, kemudian tidurnya nyaman. Ketika Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu beliau mendapatkan hidayah untuk masuk Islam, maka ibunya tahu, keluarganya tahu bahwasanya Mus'ab ini masuk ke dalam Islam dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Setelah itu Mus'ab ini diusir dari rumah beliau. Kemudian Mus'ab pun hidupnya berubah drastis. Yang semulanya itu makanannya itu terjaga, ya, kulit-kulitnya itu bagus karena terawat dan sebagainya. Ketika beliau masuk Islam, maka keadaannya berubah drastis, ya. Beliau sering mendapatkan rasa lapar, beliau sering mendapatkan tidak kenyamanan dan sebagainya. Sampai-sampai beliau pernah kelaparan yang sangat-sangat lapar. Namun hal itu semuanya tidak menjadikan Mus'ab bin Umair keluar dari keimanan. Beliau tetap teguh di atas keimanan kepada apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian kita beralih kepada sahabat-sahabat yang lain. Di antara sahabat-sahabat Nabi, sahabat-sahabat Rasul yang disiksa, yang diazab oleh orang-orang kafir musyrik adalah satu keluarga. Seorang ayah, kemudian dengan seorang ibu, ya istrinya, kemudian dengan anaknya. Yaitu seorang ayah namanya Ammar, istrinya namanya Sumayyah. Ammar dan Sumayyah ini punya anak namanya Yasir. Yasir ini bapaknya. Kemudian Yasir ini punya istri namanya Sumayyah. Bapak dan ibu ini punya anak laki-laki namanya Ammar. Ini satu keluarga ini, ya, satu keluarga ini semuanya masuk Islam. Semuanya beriman kepada Allah dan beriman dengan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dari dakwah tauhid. Maka apa yang terjadi ketika satu keluarga ini masuk ke dalam Islam? Disebutkan dalam buku yaitu Fikih Sirah dan buku Rahiqul Makhtum. Satu keluarga ini diseret keluar menuju tanah lapang, ya. Jadi satu keluarga ini diseret keluar menuju ke tanah lapang oleh kaum musyrikin yang dipimpin oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini pemimpin dalam penyiksaan terhadap satu keluarga muslim, ya. Dipimpin oleh Abu Jahal di siang hari yang sangat panas dan terik. Ya, kita tahu sendiri bagaimana kota Mekah ketika musim panas itu sangat-sangat gerah, sangat-sangat mengerikan dan sebagainya, sangat menyengat panasnya. Kemudian mereka menyiksa satu keluarga tersebut dengan panasnya cuaca. Jadi diseret di teriknya matahari yang sangat-sangat menyengat, ya. Ketika satu keluarga itu sedang diazab, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi ketika siapa tadi? Yasir, kemudian sama istrinya beliau yaitu Sumayyah, kemudian sama putranya yaitu Ammar, ini satu keluarga ini disiksa sama Abu Jahal dan kawan-kawannya. Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau melewati satu keluarga yang sedang disiksa. Karena beliau enggak punya pasukan, enggak punya kekuatan dan enggak bisa menolong sahabatnya yang sedang disiksa, maka Nabi bersabda kepada satu keluarga tadi, "Abshiru ala Ammar, abshiru ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah." Bersabarlah wahai keluarga Yasir. Bersabarlah kalian karena sesungguhnya tempat kalian adalah surga, ya. Karena tempat kalian adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Ini janji
dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat-sahabat beliau yang sedang disiksa. Ya. Yang disiksa untuk mempertahankan iman, mempertahankan keislaman mereka, dan mereka satu keluarga ini bersabar dalam menghadapi ujian yang sangat-sangat dahsyat tersebut. Ini diantara hal-hal yang dialami satu keluarga tadi. Dan disebutkan di dalam buku Fikih Sirah bahwasanya Yasir dan Sumayyah, suami istri ini meninggal dunia karena siksaan tersebut sampai mereka meninggal. Ya. Bahkan yang lebih kejam lagi, apa yang dilakukan oleh Abu Jahal terhadap Sumayyah. Jadi Sumayyah ini ditusuk dengan tombak sampai beliau meninggal dunia. Ya. Jadi Sumayyah ini disebutkan oleh para ahli sejarah, Sumayyah ini wanita yang pertama mati dalam keadaan syahid di dalam Islam. Jadi dalam sejarah Islam, kalau kita buka buku-buku sejarah Islam, wanita pertama yang mati dalam keadaan syahid adalah Sumayyah radhiyallahu anha. Ya, seorang wanita yang tegar menghadapi ujian keimanan, dan beliau tidak murtad, beliau tidak mundur dari keimanan sampai beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita, kepada wanita-wanita muslimah dimanapun mereka berada, bahwasanya seorang wanita itu bisa tegar dalam ujian keimanan. Jangan hanya diuji sedikit kemudian kita banyak mengeluh. Jangan karena diuji dengan sedikit, cobaan sedikit kita gampang menyerah. Ya. Maka kita lihat sejarah bagaimana para sahabat-sahabat wanita itu mereka bisa sabar, mereka bisa tegar dalam menghadapi ujian-ujian keimanan yang ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun putra mereka yaitu Ammar, jadi Yasir tadi bapaknya ini wafat, meninggal karena disiksa sama Abu Jahal dan teman-temannya. Kemudian Sumayyah, seorang ibu ini juga meninggal. Adapun dengan putra mereka yaitu Yasir, ini mereka tetap disiksa. Jadi Yasir ini tetap disiksa. Supaya apa? Supaya dia mau murtad. Supaya Yasir ini kembali menyembah kepada Lata dan Uzza, patung-patung buatan orang-orang musyrik. Ya. Terus disiksa sampai kepala beliau diceburkan ke air, ya. Enggak bisa nafas dan sebagainya. Dan pada akhirnya Yasir ini beliau menyerah. Dalam artian menyerah di sini beliau mengucapkan ucapan-ucapan kufur. Ya, ucapan-ucapan kufur, tapi hal itu beliau lakukan karena terpaksa. Ya, karena terpaksa, beliau tidak kuat menghadapi itu semuanya, tapi hati beliau itu tetap kokoh di atas keimanan. Ya, hati beliau tetap kokoh di atas keimanan. Setelah itu, setelah beliau dibebaskan, Yasir ini dibebaskan dari siksaan, maka Yasir ini dengan menangis. Ya, Ammar setelah beliau dibebaskan dari siksaan sama Abu Jahal, maka Ammar ini datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan menangis. Beliau menyesal, ya Rasulullah, tadi aku mengucapkan ucapan-ucapan seperti ini, ucapan-ucapan kufur, ya, memuji Lata dan Uzza, tapi hatiku dalam keadaan iman, hatiku masih beriman kepada engkau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi Yasir ini tetap berada di atas keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu satu keluarga. Ya, ini satu keluarga yang mendapatkan ancaman siksaan fisik dari orang-orang kafir Quraisy yang dipimpin oleh Abu Jahal. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya di antara sahabat-sahabat Nabi yang juga mendapatkan siksaan adalah seorang sahabat yang bernama Khabbab bin Arad. Ya. Khabbab bin Arad ini beliau juga disiksa oleh para orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Disiksa dengan berbagai macam siksaan. Di antaranya mereka meletakkan bara api. Ya. Meletakkan bara api, kemudian meletakkan batu di atas dadanya Khabbab bin Arad. Kemudian sampai punggungnya itu banyak sekali bekas-bekas luka karena siksaan orang-orang kafir Quraisy. Ketika Khabbab ini disiksa, ya, ketika Khabbab ini mendapatkan siksaan yang begitu keras, maka Khabbab ini mendatangi Nabi SAW. Ya, beliau mendatangi Rasul SAW yang dimana waktu itu Rasul SAW sedang duduk di dekat dengan Ka'bah. Waktu itu Rasulullah sedang duduk-duduk di dekat Ka'bah. Kemudian Khabbab ini berkata, beliau mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ya, wa qad laqina minal musyrikin syiddah. Wahai ya Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan berbagai macam siksaan dari orang-orang musyrik. Fakultu ya Rasulullah, kemudian Khabbab ini mengatakan, ya Rasulullah, ala tada'ullaha lana, tidaklah engkau mendoakan kepada kami, mendoakan agar kami dibebaskan, agar kami diselamatkan dari gangguan-gangguan orang musyrik yang saat ini kami alami. Jadi ini permintaan Khabbab kepada Rasul alaihi salatu wassalam, agar apa? Agar didoakan, agar Rasulullah berdoa kepada Allah untuk menghentikan apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik berupa penyiksaan. Ini permintaan Khabbab kepada Nabi. Kemudian ketika itu Nabi SAW beliau merah wajahnya. Ya, beliau wajahnya merah dan beliau berkata, laqad kana min qablikum la yumshatu bimishatil hadid ma baina atmihi wa lahmihi ma yasrifu dzalika an dinihi. Sesungguhnya, jadi Nabi mengatakan, Nabi bersabda kepada Khabbab yang waktu itu datang di hadapan beliau, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu mereka disiksa dengan sisir-sisir dari besi. Jadi orang-orang sebelum kalian itu digali lubang, kemudian dimasukkan ke dalam lubang tersebut, kemudian mereka sisir dari besi, kulit-kulitnya itu sampai mengelupas. Ya. Bahkan ada yang digergaji sampai tubuh mereka itu terbelah menjadi dua, ya. Dan hal itu tidak menjadikan mereka murtad dari keimanan, ya. Wallahi la yutimanna Allahu hadzal amr, dan demi Allah sampai Nabi itu bersumpah. Sampai Nabi bersumpah demi Allah, Allah Subhanahu wa taala akan menolong agama ini, ya. Allah akan memenangkan agama ini sampai seseorang itu berjalan dari Hadramaut ke Son'a itu dalam keadaan aman, tidak ada yang takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Nabi SAW beliau memberikan motivasi, beliau memberikan semacam semangat kepada Khabbab bin Arat agar tidak gampang bersedih, agar kuat dalam menghadapi ujian-ujian keimanan, ujian-ujian dalam menghadapi siksaan-siksaan orang-orang kafir Quraisy. Ya, ini yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Khabbab, dan Khabbab pun beliau bersabar dan beliau masih hidup, beliau tidak meninggal. Dengan siksaan-siksaan yang begitu dahsyat, dengan siksaan dan yang keras kepada Khabbab, namun Khabbab oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kekuatan, dan Khabbab ini masih hidup sampai ketika Umar itu menjadi khalifah, ya. Ketika Umar itu menjadi khalifah, Khabbab ini masih hidup, ya. Dan ketika itu Umar bertanya kepada Khabbab, wahai Khabbab, apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik kepada dirimu di waktu itu? Kemudian Khabbab ini membuka pakaiannya dan beliau melihatkan punggungnya kepada Umar radhiyallahu anhu ketika jadi khalifah, dan itu masih membekas, luka-luka itu masih ada, ya. Luka-luka itu masih ada, membekas di punggung di seorang sahabat yang namanya Khabbab bin Arat radhiyallahu anhu. Itu di antara contoh-contoh, ya, contoh-contoh para sahabat-sahabat Nabi alaihi salatu wassalam yang mereka tidak gentar menghadapi ancaman-ancaman, menghadapi siksaan-siksaan fisik dari orang-orang kafir, orang-orang musyrik waktu itu. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran-pelajaran apa? Pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dari ketika kita mengetahui, ketika kita mempelajari bahwasanya para sahabat dahulu mereka itu tidak mudah. Ketika mereka beriman itu mereka tidak mudah. Mereka harus melewati berbagai macam ujian. Mereka harus melewati berbagai macam rintangan untuk bisa mempertahankan yang namanya keimanan. Di antara pelajaran-pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah-kisah para sahabat yang teguh di atas keimanan, yang pertama adalah bahwa kita mengambil pelajaran bahwasanya orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman itu pasti diuji. Orang-orang yang ketika dia mengucapkan saya beriman itu pasti, dan itu tidak bisa kita tolak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Ankabut ayat yang kedua, ya. Surat Al-Ankabut ayat yang kedua, Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun.
Ahasiban nas, apakah manusia itu mengira, apakah manusia itu menyangka, an yutraku, mereka dibiarkan begitu saja. Ya, an yaqulu amanah, ketika mereka mengucapkan kami beriman, apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan begitu saja? Wahum la yuftanun, dan mereka tidak diuji. Ya. Jadi ini Allah mengatakan bahwasanya apakah manusia itu mengira ketika mereka mengucapkan kami beriman kemudian mereka tidak diuji? Ya. Ini menunjukkan apa? Di dalam surat Al-Ankabut yang kedua ini Allah menjelaskan, Allah menegaskan bahwasanya orang-orang yang mengaku beriman mereka akan mendapatkan ujian. Mereka akan mendapatkan yang namanya cobaan, ya. Mereka akan mendapatkan yang namanya rintangan, ya. Ini dengan jelas Allah menyebutkan di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat nomor yang kedua, ayat yang kedua, ya. Dan para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ujian kalau yang di zaman sahabat, ya tadi di zaman para sahabat mereka disiksa, mereka diancam, mereka diintimidasi. Itu ujian-ujian yang dialami oleh para sahabat. Sehingga kita jangan memahami ujian itu seperti itu saja. Ujian ini banyak, ya. Jadi ujian ini banyak. Jadi kita masuk ke kehidupan dunia ini itu sebenarnya sudah ujian, ya. Kita semuanya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita pernah mendengar, bukankah kita pernah membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, yaitu Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta wal hayat, dialah Allah yang menciptakan kematian, Allah yang mematikan. Wal hayat, dan dialah Allah yang menciptakan kehidupan, Allah yang menghidupkan. Liyabluwakum, untuk Allah, agar Allah menguji kalian siapa di antara kalian yang paling bagus, yang paling berkualitas amalnya. Ini dengan tegas Allah juga mengabarkan kepada kita bahwasanya kita di dunia ini diuji. Ya, kita di dunia ini sedang memasuki ruang ujian. Tapi ujian antara satu orang dengan orang lain itu berbeda-beda, nggak sama ujiannya. Ya, ada orang yang kaya, orang yang diberikan oleh Allah keluasan harta, itu juga diuji. Diuji apakah dia bersyukur atau tidak. Ya, itu ujian. Ada orang lain yang diuji oleh Allah dengan kekurangan harta, dengan kelaparan, ya. Kemudian diuji dengan ditinggal mati oleh orang-orang yang dicintainya, itu juga ujian, ya. Jadi selama kita di dunia ini, itu kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya ujian. Ujian itu bisa berupa kekayaan, bisa juga berupa kekurangan harta. Ujian itu bisa berupa kesehatan, dan ujian itu bisa berupa sakit, ya. Dengan berbagai macam penyakit yang ada di zaman kita saat ini. Ya, kita sehat itu kita diuji. Apakah kita bersyukur enggak ketika kita sehat ini? Apakah kesehatan itu kita gunakan untuk ketaatan, untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah, atau justru nikmat sehat ini kita gunakan untuk maksiat, untuk lalai, untuk jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Semuanya diuji para jamaah, tidak ada yang lepas dari ujian. Orang awam diuji. Kemudian orang-orang yang berilmu juga diuji. Orang yang nikah dikasih anak itu juga ujian. Orang yang sudah lama menikah belum dikasih anak itu juga ujian. Ya, sama-sama semuanya diuji. Ada seorang wanita yang sudah lama, yang umurnya sudah lanjut tapi belum mendapatkan jodoh, itu juga ujian. Jadi kalau kita paham hakikat kehidupan dunia ini, yang namanya kehidupan dunia itu tidak akan sepi dari yang namanya ujian, maka kita akan tenang. Kita akan berusaha untuk bersabar sambil tetap berdoa dan berusaha. Ya. Jadi ini adalah pelajaran yang pertama, bahwasanya orang yang mengaku beriman itu tetap dia akan diuji. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW, beliau pernah bersabda di dalam salah satu hadis beliau pernah mengatakan, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman dan surga bagi orang-orang kafir. Ya. Dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Bagaimana kok bisa penjara? Karena orang-orang yang beriman nggak bisa bebas. Dalam artian nggak bisa bebas apa? Karena kita punya batasan halal dan haram. Oh ini halal, kita makan, kita ambil. Oh ini haram, kita tinggalkan. Oh ini transaksi ini haram, transaksi ini nggak boleh, kita tinggalkan. Ya, jadi kita nggak bisa bebas membiarkan hawa nafsu itu terlepas. Kita masih punya aturan-aturan.
kita punya Al-Quran, kita punya hadis-hadis Nabi SAW, kemudian kita berusaha mentaati firman-firman Allah dan sabda-sabda Nabi SAW. Jadi ini semuanya ujian, ya. Jadi ujian kita berbeda. Ujian kita masih jauh lebih ringan dibandingkan dengan ujian-ujian yang dialami oleh para sahabat. Jadi nggak ada apa-apanya. Ujian kita itu tidak ada apa-apanya dengan ujian dan cobaan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Di dalam ayat yang lain, ya, itu dari surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Di dalam ayat yang lain, surat Al-Baqarah ayat 214. Allah berfirman, "Am hasibatum an tadkhulul jannah?" Apakah kalian mengira kalian bisa masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum. Sedangkan belum datang kepada kalian ujian-ujian seperti orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu. Mereka ditimpa kesusahan, mereka ditimpa kesempitan, mereka ditimpa kegoncangan. Hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu. Sampai-sampai seorang rasul dan orang-orang yang beriman bersama beliau, Walladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Kapan datang pertolongan Allah? Ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu adalah dekat. Ya, nanti bisa dicek di surat Al-Baqarah ayat 214. Jadi orang-orang sebelum kita, orang-orang soleh, orang-orang beriman di zaman-zaman sebelum kita, mereka juga disiksa. Mereka ditimpa dengan ujian. Mereka ditimpa dengan berbagai macam kesempitan, kesusahan, kesulitan, ya. Sampai-sampai mereka itu mengatakan, kapan pertolongan Allah itu datang, kapan? Ya. Kemudian Rasul itu mengatakan, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, ya. Ini surat Al-Baqarah ayat 214. Kemudian di dalam ayat yang lain, surat Ali Imran ayat 186, Allah berfirman, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Sesungguhnya kalian akan diuji kepada harta-harta kalian. Kalian diuji terhadap nyawa-nyawa kalian. Wa la tasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum wa minal ladina asyraku adan katsira. Dan kalian akan mendengarkan dari ahli kitab, mendengarkan dari orang-orang musyrik adzan katsira, banyak gangguan. Ya. Ini surat Ali Imran 186. Di sini Allah menekankan, Allah menegaskan apa? La tublawunna fi amwalikum. Kalian akan diuji dengan harta-harta kalian. Ya, yang semulanya ada yang bisnisnya itu lancar kemudian diuji oleh Allah dengan bisnisnya gagal, bisnisnya mungkin rugi. La tublawunna fi amwalikum. Kalian akan diuji terhadap harta-harta kalian. Ya, ini diuji berupa harta. Ujian berupa harta ini juga bisa, apakah ketika kita diberikan harta kita pelit atau tidak? Ya, apakah ketika kita dikasih harta kita mau menunaikan zakatnya atau tidak? Itu juga ujian harta. Ya, la tublawunna fi amwalikum. Kalian benar-benar akan diuji dengan harta-harta kalian. Ya. Terkadang ada orang dapat harta dia senang. Senangnya bukan main. Hartanya dihitung-hitung, uangnya dihitung-hitung, diingat berapa jumlahnya. Sangat senang, gembira. Namun ketika hartanya diambil oleh Allah, maka orang ini stres, orang ini sedih, orang ini frustasi dan sebagainya. Jadi orang yang beriman itu ketika dia dapat dunia ini bisa berupa harta, bisa berupa kedudukan, maka dia bersyukur. Dia yakin semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika dunia itu pergi, ketika dunia itu diambil oleh yang punya, maka orang yang beriman sedih dengan sedih yang wajar. Bukan sampai sedih yang teriak-teriak, tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, bukan seperti itu. Ya, karena orang yang beriman sadar yang namanya dunia ini tidak akan lepas dari ujian. Kemudian di sini penulis mengatakan, ya, wa min fawaidi hadzal ibtila tamhisul mu'minin wa mahqul kafirin. Kenapa kok ada ujian? Ya, kenapa orang-orang yang beriman itu kok diuji? Kenapa orang yang beriman kok diberikan berbagai macam cobaan? Supaya diketahui benar enggak imannya. Atau sekedar ngomong saya beriman, mengucapkan syahadat tapi dia masih ragu. Jadi kalau seseorang itu ngaku beriman, kemudian dia bisa menghadapi ujian, dia menghadapi cobaan dengan sabar, dengan berhasil, itu menandakan bahwasanya imannya itu benar-benar dia beriman, bersumber dari hati yang paling dalam. Ya. Jadi kalau ada orang dia masuk Islam,
Dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia murtad, dia kafir, dia keluar dari Islam, maka orang yang seperti ini adalah orang yang gagal dalam menghadapi ujian. Ya, ini disebutkan oleh para ulama. Jadi manfaat ujian, di antara hikmah kenapa ada ujian, supaya diketahui benar enggak orang ini benar-benar beriman apa tidak. Ya, benar-benar imannya itu 100% atau tidak, bersumber dari hati atau tidak, atau cuma sekedar lisan. Ya, atau hanya sekedar lisan. Ini diantara hikmah, ya, diantara hikmah adanya ujian dan cobaan. Bahkan disebutkan di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya itu para nabi. Ya, inna asyaddal bala'i al anbiya. Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya, sesungguhnya orang yang paling berat cobaannya itu para nabi. Summal amsal fal amsal. Kemudian orang-orang yang setelahnya, ya. Jadi para nabi, para rasul itu orang yang paling top ujiannya, paling berat. Enggak ada yang lebih berat daripada ujian yang dialami oleh para nabi dan rasul. Ya, kalau kita lihat sendiri para jamaah, kalau kita buka ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana ujiannya para nabi. Ya, Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ini diuji oleh Allah dengan penyakit kurang lebih sampai 15 tahun lebih. Ya, itu saya baca di salah satu buku. Itu Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan penyakit bertahun-tahun. Ya. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf ini diuji oleh Allah dengan berpisah dengan bapaknya Nabi Yakub, dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijual sebagai seorang budak. Kemudian Nabi Yusuf diuji oleh Allah dengan seorang wanita yang cantik, istrinya raja, yang mengajak berzina. Tapi Nabi Yusuf tidak mau. Kemudian Nabi Yusuf karena dia tidak mau menuruti permintaan istrinya raja, maka beliau dipenjara. Ini ujian. Ini adalah ujian para nabi, contohnya ya. Ya, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dibakar. Ya. Kemudian nabi-nabi yang lain, Nabi Musa juga demikian. Beliau semuanya para nabi dan para rasul ini tidak pernah lepas dari ujian dan cobaan, dan mereka berat ujiannya. Ya. Mereka berat ujian. Nabi Yunus, apa ujiannya Nabi Yunus? Beliau dimakan oleh ikan paus. Ya, dalam kegelapan malam beliau dimakan oleh ikan paus. Dan ujian-ujian Nabi yang lainnya yang disebutkan oleh para ulama di dalam buku-buku mereka, disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, diabadikan oleh Allah SWT di dalam Al-Quran. Ujian para Nabi juga bukan hanya yang sulit-sulit. Nabi Sulaiman alaihissalam, kita baca kisah beliau Nabi Sulaiman alaihissalam dalam Al-Quran, bagaimana Allah menguji Nabi Sulaiman dengan kekayaan. Pelajaran yang kedua adalah mengingat dan menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, mengingat-ingat dan menyadari nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Ya. Karena di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Seandainya kalian berusaha menghitung nikmat-nikmat Allah, maka niscaya kalian tidak akan mampu melakukannya. Ya. Ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau kita berusaha menghitung nikmat-nikmatnya, maka selama-lamanya kita tidak akan mampu melakukannya. Ya, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semenjak kita masih di dalam perut ibu. Ya, semenjak kita masih seorang janin, seorang bayi di dalam perut ibu kita. Ya. Kemudian apa? Wallahu akhrajakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kemudian Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian enggak tahu apa-apa. Ya, kalian itu enggak bisa apa-apa, kalian enggak punya apa-apa. Ya. Kemudian Allah menjadikan kita pendengaran, penglihatan, ya. Kemudian Allah menjadikan kita hati. Itu semuanya la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita simak tadi bagaimana para sahabat seperti Abdullah bin Mas'ud, beliau membaca Al-Qur'an, ya, di Masjidil Haram. Kemudian beliau disiksa oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kemudian beliau bersabar. Sedangkan kita di zaman ini kita bebas baca Al-Qur'an. Kita bebas membaca Al-Qur'an, enggak ada orang yang menakut-nakuti, enggak ada orang yang menyiksa kita. Kita baca Al-Qur'an di masjid, kita baca Al-Qur'an di rumah, kita baca Al-Qur'an di gedung-gedung acara-acara, itu enggak ada yang menyiksa kita. Ya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat aman. Ya, negeri kita diberikan keamanan, negeri kita diberikan keluasan harta dan sebagainya. Ini diantara
nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita sholat, nggak ada yang ganggu. Kita sholat nggak ada yang mengintimidasi. Beda dengan zaman para sahabat dahulu. Ya, Abu Bakar As-Siddiq sebagaimana kisah yang kita bacakan, beliau berkhutbah di Masjidil Haram, itu beliau disiksa oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Ya. Rasulullah SAW ketika beliau sholat, ya, menghadap ke Ka'bah, beliau diinjak sama Abu Jahal lehernya. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ketika beliau sholat, beliau dicekik lehernya oleh orang-orang kafir, orang musyrik. Ini adalah gangguan-gangguan yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat-sahabat beliau. Dan itu tidak kita dapatkan di zaman kita. Di zaman kita alhamdulillah Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk beribadah. Allah memberikan kemudahan kepada kita untuk menampakkan syiar-syiar Islam. Azan berkumandang, sholat 5 waktu ditegakkan, sholat Jumat ditegakkan, ya, zakat ditegakkan dan sebagainya. Semua syiar-syiar Islam itu dimudahkan oleh Allah di negeri kita, ya. Yang dimana bisa jadi di negeri-negeri yang lain itu nggak bisa bebas. Oleh karena itu disebutkan dalam sebuah buku yang namanya Fikih Sirah, mensyukuri nikmat Allah agar kita lebih bisa bersyukur atau agar kita tambah bersyukur itu dengan 2 hal. Yang pertama dengan melihat sejarah, dan yang kedua dengan melihat realita. Ya. Jadi agar kita lebih bersyukur para jamaah, maka lihat sejarah. Sejarah sudah kita pelajari bagaimana dahulu para sahabat, ya, bagaimana mereka disiksa untuk mempertahankan keimanan. Mereka ibadah itu nggak bisa bebas, ya. Mereka senantiasa diawasi oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalau ketahuan disiksa, ya. Sedangkan kita di zaman kita, alhamdulillah kita diberikan kebebasan, kita diberikan keamanan oleh Allah SWT. Jadi dengan lihat sejarah, paham sejarah, kita akan lebih bersyukur. Kemudian yang kedua, dengan melihat realita, melihat kenyataan yang ada saat ini. Berapa banyak saudara-saudara kita yang mereka sudah beriman, mereka masuk Islam, mereka nggak bisa luas dalam beribadah. Mereka disiksa seperti yang terjadi di mana? Di Myanmar ya kemarin ya. Suku-suku Rohingya itu mereka disiksa. Mereka beriman kepada Allah, mereka beriman kepada Rasul. Mereka nggak bisa bebas dalam beribadah. Ya, ada di Cina juga kemarin itu ada di daerah, salah satu daerah di Cina itu mereka nggak bisa ibadah dengan bebas. Bahkan ngasih nama anaknya dengan nama-nama Islam itu mereka nggak bisa. Misalnya mereka punya anak mau dikasih nama Muhammad, mau dikasih nama Umar, itu mereka nggak bisa. Ada yang seperti itu. Itu realita, itu kenyataan, nggak bisa kita ingkari. Ya, di negeri-negeri yang lain di Palestina, bagaimana saudara-saudara kita di Palestina, mereka nggak bisa beribadah dengan nyaman dan sebagainya. Dan masih banyak lagi yang bisa jadi belum kita ketahui. Di belahan-belahan bumi ini ada saudara-saudara kita Muslim dan Muslimah yang mereka tidak bisa bebas menampakkan syiar-syiar Islam. Azan, sholat 5 waktu, mereka jilbab bagi wanita muslimah, itu mereka dikekang, mereka sulit dan sebagainya. Jadi dengan melihat sejarah, dengan melihat kenyataan yang ada, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita nggak bisa menghitung nikmat Allah, itu mustahil. Kita menghitung nikmat Allah itu mustahil. Tapi kita masih bisa merenungi, mengingat-ingat nikmat Allah. Jadi harus dibedakan. Menghitung itu nggak bisa, tapi kita masih bisa merenungi dan mengingat-ingat ya. Jadi bukan menghitung, tapi mengingat-ingat nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita masih ibadah, bisa ibadah dengan bebas. Ya, mungkin dulu kita pernah sakit parah, kita pernah sakit kronis, kemudian Allah ngasih kita kesehatan. Itu diingat-ingat. Ya, jangan dilupakan nikmat-nikmat Allah. Kita nggak bisa menghitung, tapi kita masih bisa mengingat karena akal kita masih berfungsi. Dulu mungkin ada di antara kita yang hidup dengan kesyirikan, hidup dengan bid'ah, kemudian Allah ngasih kita hidayah. Itu diingat-ingat. Ya, dengan mengingat apa? Dengan mengingat nikmat Allah itu akan membantu kita, akan memotivasi kita, akan mendorong kita untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mungkin dulu ada di antara kita yang mungkin hidupnya pas-pasan, kekurangan harta. Kemudian Allah membukakan pintu-pintu rezekinya kepada kita. Itu ingat-ingat seperti itu. Ya. Mungkin ada di antara kita yang dulu sudah menikah lama nggak dikasih anak, kemudian Allah memberikan kemudahan kepada kita memiliki keturunan. Ingat-ingat hal itu supaya kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan banyak sambatan ya. Kita kurangi sambatan, kita perbanyak syukur.
Ya. Kalau kita sendiri sebagai manusia ya, kita manusia biasa. Ada teman kita, ada kerabat kita, dia banyak sambatan. Kok begini ya, begini. Kita dengar aja nggak enak kan gitu ya. Kalau ada orang sambatan tok, isinya itu sambatan tok. Ya. Kita sendiri yang mendengar itu nggak enak. Orang ini kok isinya sambatan, nggak mau usaha, nggak mau berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan semisalnya. Ya. Jadi dengan banyak bersyukur kita akan mengurangi keluhan kita kepada manusia. Ya. Seandainya kita punya masalah, seandainya kita punya problema, maka adukan, keluhkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita sambatan kepada manusia. Ya. Sebagaimana yang dialami oleh Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub ini diuji oleh Allah dengan perpisahan dengan Nabi Yusuf, dipisah. Ya. Dengan karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf yang dengki, hasad. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub disebutkan dalam surat Yusuf, innama ashku bassi wa husni ilallah. Sesungguhnya aku mengeluhkan, aku mengadukan kesedihanku, aku mengadukan masalahku ilallah, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi Yakub. Jadi beliau diuji oleh Allah, tapi beliau mengadukan permasalahannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi masalah apapun sebelum kita curhat kepada manusia, ya, dan curhat itu enggak kepada semua orang ya. Kalau kita mau curhat kepada orang itu dilihat dulu, kira-kira orang ini bisa ngasih solusi apa enggak, ya. Kira-kira orang tersebut bisa ngasih jalan keluar, bisa ngasih masukan, bisa ngasih saran atau tidak. Jangan kita sedikit-sedikit curhat, apalagi di medsos, dibaca banyak orang, ya, diketahui banyak orang dan sebagainya. Maka kita kuatkan iman sebelum kita mengadu kepada makhluk, kita adukan permasalahan kita kepada Al-Khaliq, zat yang menciptakan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang senantiasa maha mendengar dan maha mengetahui apa yang kita lakukan, apa yang kita alami dalam kehidupan dunia ini. Itu tadi pelajaran yang kedua ya, yaitu semakin mengingat dan menyadari nikmat Allah yang begitu banyak yang dilimpahkan kepada kita. Kita bisa bebas dalam beribadah. Dan yang ketiga, ya, di antara hal-hal yang penting, pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari disiksanya para sahabat oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, disebutkan dalam buku fikih sirah. Ya, diintimidasi dan disiksanya Rasulullah SAW dan para sahabat itu menambahkan ketinggian derajat mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi para jamaah, ujian atau cobaan itu di antara hikmahnya apa? Yang pertama tadi hikmahnya adalah untuk membedakan mana yang benar-benar beriman dan mana yang KW dalam imannya. Ya. Mana yang cuman asal-asalan dalam beriman. Itu di antara faedah ujian dan cobaan. Supaya benar-benar siapa yang ketahuan siapa yang benar-benar beriman. Dan Allah Maha tahu. Sebelum Allah memberikan ujian, Allah sudah tahu, oh orang ini benar-benar beriman. Oh orang ini cuman ragu dalam keimanannya. Oh, orang ini orang munafik. Itu Allah Maha tahu. Kemudian Allah ngasih ujian, ya, untuk membedakan. Kemudian di antara manfaat ujian dan cobaan yang kedua itu adalah meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, para nabi, para rasul, mereka diuji, mereka diberikan cobaan dengan berbagai macam cobaan yang berat. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya mereka ditinggikan derajatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, diberikan surga yang tingkatnya tinggi, pahala yang besar. Ya, itu di antara manfaat ujian. Di antara manfaat ujian dan cobaan adalah bisa menyebabkan seorang hamba mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, mendapatkan nikmat surga yang paling tinggi, yang paling mulia. Ya. Kemudian apa di antara manfaat ujian dan cobaan selain meninggikan derajat, ya, itu bisa menghapuskan dosa dan kesalahan. Ya, menghapuskan apa? Dosa dan kesalahan. Ya. Kalau para nabi dan para rasul, mereka orang-orang yang enggak punya salah dan enggak punya dosa, atau mungkin kalau punya salah itu sedikit, itu pun bukan dosa-dosa besar, dosa-dosa yang biasa ya. Itu pun Allah memberikan ujian kepada mereka. Itu tujuannya yang pertama tentunya untuk meninggikan derajat mereka. Nabi kita Muhammad SAW, ya, ketika beliau akan meninggalkan, beliau pernah sakit demam. Beliau mengalami sakit demam. Sakit panas akan dibahas di buku sirah. Beliau mengalami demam panas yang sangat tinggi. Bahkan demam yang beliau alami 2 kali lipat demam yang dialami oleh orang dewasa biasa yang bukan nabi dan rasul. Ya, itu ujian. Ya.
Ujian yang dialami oleh Rasulullah SAW itu semuanya Allah timpakan untuk meninggikan derajat beliau di sisinya, di surganya kelak. Kemudian faedah ujian tadi menggugurkan dosa dan kesalahan. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini banyak salah. Kita ini banyak dosa. Ya. Coba kita ingat-ingat mulai kita balik. Umur berapa kita balik? Katakanlah umur 15 tahun. Itu kita ingat masa lalu kita banyak dosa, banyak maksiat, banyak lalai, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada yang suka syirik, ada yang bid'ah. Maka bisa jadi hal itu semuanya belum tertutupi. Belum tertutupi dengan istighfar yang kita baca. Belum tertutupi dengan taubat yang kita lakukan. Akhirnya apa? Akhirnya Allah dengan ilmu yang Allah miliki, dengan hikmah yang Allah miliki, Allah menimpakan ujian kepada kita. Kasih sakit, ya. Kemudian dikasih kekurangan harta. Itu kalau kita sabar, syaratnya itu sabar ya. Kalau kita sabar, maka ujian itu semuanya bisa menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Nah, syaratnya dengan kita menjalani ujian itu dengan sabar. Ya, itu manfaatnya ujian. Manfaatnya cobaan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Itu sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Banyak ya, hadis-hadis yang menjelaskan dengan hal itu banyak. Ya, jadi kalau kita sakit, kalau kita diuji, coba husnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Jangan nyalahkan orang lain. Kita introspeksi diri dulu, salahkan diri kita. Oh mungkin dulu kita punya salah, kita suka maksiat. Itu introspeksi diri. Seandainya kita sudah introspeksi ya, saya ini orang ahli ibadah, saya orang ini orang taat kepada Allah. Kenapa kok saya diuji? Maka jawabannya apa? Maka jawabannya bisa jadi Allah menginginkan Anda derajat yang tinggi di surganya kelak. Wis itu saja. Kalau kita senantiasa husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, menerima takdir, itu hidup kita akan tenang, hidup kita akan nyaman, hidup kita tidak gampang galau, tidak gampang khawatir dan sebagainya. Ini pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran yang ketiga, ujian-ujian yang dialami oleh Rasulullah, ujian-ujian yang dialami oleh para sahabat, itu adalah di antara hikmahnya untuk meninggikan derajat mereka di sisi Allah. Mereka mendapatkan surga yang tingkatannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat yang berikutnya ya adalah bagaimana kesabaran, keteguhan dan keistiqomahan yang dimiliki oleh para sahabat yang layak kita jadikan suri tauladan. Ya. Jadi kalau kita mau mencari contoh, kalau kita mau mencari suri tauladan, bagaimana manusia-manusia bersabar terhadap ujian itu, lihat para sahabat. Sebelumnya lihat para nabi dan rasul. Ya. Jadi kalau kita sedang diuji, kita sedang mendapatkan cobaan, apapun bentuknya, maka coba lihat kembali buku-buku sejarah. Buka ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, buka ayat-ayat Al-Qur'an, bagaimana para nabi diuji, bagaimana para rasul diuji. Ya. Kemudian buka buku-buku sejarah Islam, bagaimana Rasulullah diuji. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan contoh yang nyata. Ini contoh nyata, ini bukan cerita yang fiktif, tapi ini kejadian yang nyata yang dicatat oleh para ulama di dalam buku-buku sejarah. Ya. Ini yang keempat. Jadi mari kita berusaha meneladani, kita berusaha mencontoh bagaimana keistiqomahan, bagaimana kesabaran para sahabat-sahabat Nabi ketika mereka menghadapi ujian. Kemudian yang kelima, ya. Di antara yang kelima, yang pelajaran yang bisa kita petik, dan ini juga tidak kalah pentingnya, yang kelima adalah mungkin ada yang bertanya ya. Ada yang bertanya bagaimana kok bisa para sahabat itu menghadapi ujian yang begitu berat dengan tabah, dengan sabar dan dengan tegar. Ya mungkin aja ini kan ujian yang luar biasa. Ya nyawa itu taruhannya. Nyawa sudah taruhannya. Ya. Tapi bagaimana mereka para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka bisa bersabar? Ya, mungkin ada yang bertanya seperti itu. Maka jawabannya ada di poin yang kelima ini. Pelajaran yang kelima yaitu bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendidik para sahabat dengan pendidikan iman. Ya. Bagaimana Rasulullah mentarbiyah para sahabat dengan tarbiyah yang penuh dengan keimanan. Jadi Rasulullah SAW tidak menjanjikan para sahabat kalau mereka masuk Islam nanti mereka akan kaya raya, itu enggak.
Ya, Rasulullah tidak menjanjikan para sahabat kalau mereka masuk Islam mereka akan hidup enak. Itu tidak seperti itu. Ya, Rasulullah SAW mentarbiyah para sahabat dengan tarbiyah iman, dengan surga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmatnya yang kekal, ya, dengan ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tarbiyahnya Nabi kepada para sahabat. Bahkan sebelum itu Allah Subhanahu Wa Taala zat yang menciptakan kita itu juga telah mentarbiyah para sahabat. Ya, Allah memilih manusia-manusia yang banyak di muka bumi ini. Allah menjatuhkan pilihannya kepada para sahabat-sahabat Nabi SAW. Kita simak sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, "Awwalu ma nazala minal Qur'an suratun fiha dzikrul jannati wan nar." Aisyah pernah mengatakan, awal-awal ayat-ayat Al-Qur'an yang pertama kali turun kepada Nabi itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang surga dan neraka. Ya. Jadi kalau kita perhatikan sebagaimana perkataan Aisyah, awal-awal pertama kali Al-Qur'an diturunkan, ya selain surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan kepada Nabi ketika beliau masih di Gua Hira itu. Setelah itu, maka Al-Qur'an turun secara berangsur-angsur. Di antara ayat-ayat Al-Qur'an yang turun, ya, kepada para sahabat, kepada Nabi dan para sahabat itu adalah ayat-ayat yang berisi tentang surga dan neraka. Ayat-ayat yang berisi tentang penguatan iman. Ya, tentang penguatan apa? Penguatan iman. Sebagai awwalu ma nazala minal Qur'an suratun fiha dzikrul jannati wan nar. Awal-awal yang pertama kali turun kepada Rasulullah dan para sahabat itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang berisi tentang surga dan neraka. Ta'ni suratul Mudatsir, yaitu beliau mengatakan yaitu surat Al-Mudatsir. Jadi nanti bisa dilihat di surat Al-Mudatsir itu ayat-ayatnya di antaranya ayat-ayat yang mengancam tentang neraka, bagaimana gambaran neraka, bagaimana dan sebagainya. Ya. Kemudian beliau mengatakan sampai perkataan Aisyah, hatta idza saban nasu ilal Islam nazalal halal wal haram. Sampai ketika para sahabat itu sudah memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh, iman yang mantap, baru turun ayat-ayat yang menjelaskan tentang halal dan haram. Zina diharamkan. Itu ayat-ayat tentang zina ini diturunkan oleh Allah setelah apa? Setelah para sahabat itu memiliki iman yang kuat, iman yang kokoh. Ayat-ayat tentang pengharaman minuman keras itu Allah turunkan setelah para sahabat memiliki iman yang kuat dan kokoh. Sampai-sampai Aisyah mengatakan, ya, Aisyah ini mengatakan seandainya ayat-ayat yang turun kepada Nabi itu ayat-ayat yang berbunyi jangan kalian minuman keras, jangan kalian minum minuman keras, jangan kalian berzina, maka tidak ada satu sahabat pun, tidak mungkin sedikit sahabat yang mau masuk Islam. Ya, mungkin sedikit sahabat itu yang masuk Islam. Karena apa? Karena zina, minum minuman keras itu adalah aktivitas favorit bangsa Arab di zaman dahulu, zaman jahiliyah. Jadi sedikit ya kalau orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu berkumpul, itu mereka pasti ada minuman keras, pasti ada khamr di situ. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala dia langsung mengharamkan. Ya, kalau kita lihat ada beberapa ayat itu fase-fase pengharaman khamr itu ada fase-fasenya. Ya. Jadi pertama di antaranya itu ketika sholat itu jangan minuman keras. Sholat itu sudah 5 kali sehari. Jadi pengurangan intensitas. Yang biasanya para orang-orang Arab itu minum minuman keras itu mungkin sering ketika mau datang waktu sholat mereka nggak mau minuman keras. Itu di antara fasenya. Sampai ketika iman itu sudah kokoh, iman sudah kuat, baru turun apa? Turun ayat-ayat yang jelas-jelas mengharamkan minum minuman keras. Sehingga apa? Ketika sudah turun ayat yang mengharamkan minuman keras dan para sahabat sudah kuat imannya, maka mereka menumpahkan bejana-bejana, menumpahkan ceret-ceret, teko-teko yang masih berisi minuman keras, ditumpahkan. Sampai-sampai disebutkan bahwasanya kota Madinah waktu itu becek, banjir dengan minuman keras yang ditumpahkan oleh para sahabat. Ini diantara apa? Diantara tarbiyah keimanan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan hikmahnya tidak langsung menurunkan ayat tentang halal dan haram, tapi kuatkan dulu imannya. Surga dan neraka dikuatkan dulu imannya. Oleh karena itu para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita bisa menghadapi kehidupan dunia ini dengan berbagai macam ujian, di antara caranya apa? Kuatkan iman. Kuatkan iman.
Ya, kuatkan iman kita kepada Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir. Ya, semuanya rukun iman yang ada 6 itu kita pegang semuanya. Terutama iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, yang di situ ada pembalasan, kita sabar ada balasannya, kita mengeluh juga ada balasannya, kita bersyukur ada balasannya, kita kufur juga ada balasannya. Iman kepada takdir. Ya, sebagaimana para sahabat dahulu, bagaimana kok bisa mereka itu dengan izin Allah, ya tentunya dengan izin Allah, mereka tegar menghadapi ujian karena semuanya karena karunia Allah, kemudian karena keimanan yang mereka miliki. Ya, karena keimanan sudah menancap kuat. Jadi mau di apapun, mau disiksa bagaimanapun mereka akan tetap kokoh. Itu para sahabat. Jauh sebelum para sahabat itu apa? Tukang sihirnya Fir'aun. Tukang sihirnya Fir'aun ini para jamaah. Tukang sihirnya Fir'aun itu mereka beriman kepada Allah setelah melihat mukjizat yang Allah tampakkan kepada Nabi Musa. Ya, tongkat itu menjadi ular. Tukang sihir ini paham apakah tongkat itu berubah menjadi ular itu sihir atau bukan. Tukang sihir ini paham karena mereka tahun-tahun puluhan tahun mempelajari sihir. Jadi ketika tukang sihir ini melihat tongkat itu berubah menjadi ular, ini bukan sihir, ini mukjizat. Akhirnya apa? Mereka beriman. Mereka langsung sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diancam sama Fir'aun, apakah kalian beriman sebelum aku izinkan? Diancam sama Fir'aun, kalian akan aku salib, aku akan bunuh kalian. Kemudian apa perkataan tukang-tukang sihir? Qalu aman, kami beriman. Ya, kami sudah nggak peduli apa yang kamu, kalau bahasa kita, kami nggak peduli apa yang kamu lakukan kepada kami, yang penting kami beriman. Ini kalau iman itu sudah menancap kuat di dalam dada seorang mukmin. Ya, kalau kita sudah tahu riba itu haram, kalau kita sudah tahu syirik itu haram, bid'ah itu haram, maka kita kok belum bisa meninggalkan, maka coba dicek iman kita. Mungkin iman kita ada masalahnya, iman kita mungkin belum kuat, iman kita belum kokoh. Kalau iman itu sudah menancap kuat, kalau halal ini sudah haram tinggalkan. Jangan cari alasan. Oh saya belum mampu, saya belum ini. Kuatkan iman. Ya. Bagaimana menguatkan iman? Ya banyak caranya. Banyak caranya untuk bisa menguatkan iman. Yang terakhir para jamaah. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa para sahabat kok bisa kuat menghadapi siksaan yang begitu berat, maka jawabannya itu semuanya karena karunia dari Allah, kemudahan dari Allah, kemudian keistiqomahan yang diberikan Allah kepada para sahabat, dan yang kedua kemudian karena keimanan. Ya, ujian apapun yang kita alami, selama ada iman yang kuat, iman yang kokoh, kita mengharapkan pahala kepada Allah, maka insya Allah semuanya itu akan kita hadapi dengan mudah. Bahkan disebutkan di dalam buku ini sebagai penutup pembahasan kita pada pagi hari ini, di awal-awal Islam, di awal-awal Rasulullah berdakwah, ya, di awal-awal para sahabat itu disiksa, maka wa inna ma qasadat radhiyallahu anhu fardhu qiyamil. Jadi awal-awal Islam itu salat tahajud itu wajib hukumnya. Ya, salat malam itu hukumnya wajib di awal-awal Islam. Ya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, qumil laila, bangunlah di waktu malam. Ini kum ini kan fi'il amr ya, perintah. Perintah itu pada asalnya hukumnya wajib. Qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam. Walaupun sedikit, ya, walaupun sebentar. Nisfahu awinqus minhu qalila. Separuh malam atau kurangilah sepertiga malam. Ya. Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Atau tambahkan, ya separuh malam boleh, sepertiga boleh, atau tambahkan sedikit sesuai kemampuan. Ya. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an di waktu itu, di waktu malam. Ya. Inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Jadi kebenaran itu berat. Al-Qur'an itu berat karena isinya kebenaran. Yang namanya kebenaran itu pasti enggak sesuai dengan hawa nafsu manusia. Oleh karena itu Allah dengan tegas, inna sanulqi alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan memberikan kepadamu perkataan yang berat. Karena Al-Qur'an isinya kebenaran. Kebenaran ini pasti tidak cocok dengan hawa nafsu manusia. Ya. Inna nasyiatal laili hi asyaddu wa ta'aw wa aqwamu qila. Sesungguhnya bangun di waktu malam itu bisa lebih khusyuk, bisa lebih mentadabburi Al-Qur'an. Intinya para jamaah. Ya, intinya ketika Allah mewajibkan di awal-awal Islam itu sholat malam. Karena apa? Karena sholat malam itu bisa menambahkan iman. Sholat malam itu bisa mengokohkan iman seseorang. Kalau ada di antara kita
Kalau ada di antara para hadirin sekalian yang punya masalah, punya problema, ya, hidupnya kok sulit, coba bangun di waktu malam. Seorang suami bangun, seorang istrinya bangun, anaknya yang sudah dewasa bangun, munajat kepada Allah, salat malam, baca Al-Qur'an, baca istighfar, doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah iman itu akan menjadi subur. Ya, iman itu akan menjadi bersemi. Iman itu akan menjadi meningkat, kuat, kokoh dan sebagainya. Itu di antara hikmah disebutnya dalam buku ini, ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala di awal-awal Islam itu mewajibkan salat malam. Salat tahajud itu wajib, ya, bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena beliau menyampaikan dakwah yang itu enggak mudah, yang itu penuh dengan risiko, penuh dengan rintangan. Maka Allah mewajibkan kepada beliau salat malam di awal-awal Islam. Ya, itu mungkin beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari bagaimana kesabaran para sahabat ketika mereka disiksa oleh orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan bagaimana pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Intinya kembali kepada iman. Ya, jadi iman ini kalau kuat, insya Allah ujian apapun, seberat apapun cobaan, insya Allah akan kita lewati dengan kemudahan. Iman ini bisa bertambah dan iman ini bisa berkurang. Iman ini bisa kuat seperti gunung, iman ini bisa melemah, bahkan naudzubillah, iman itu bisa lenyap dari dada-dada kita. Jadi maka hati-hati. Jadi iman ini bukan nikmat yang sepele. Ya, nikmat ini bisa kuat seperti kokoh seperti gunung, dan iman ini bisa melemah, akhirnya hilang, akhirnya orang itu murtad. Ya, ini yang tidak kita inginkan. Maka kita jaga nikmat ini dengan sebenar-benarnya, dengan terus belajar agama, ya, berdoa kepada Allah agar diberikan istiqomah, ya, dengan mentadabburi Al-Qur'an, dengan mempelajari sejarah kehidupan Nabi. Dengan hal itu semuanya insya Allah iman kita akan terjaga. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan iman yang kuat kepada kita, iman yang kokoh kepada kita semuanya, agar kita bisa melewati ujian-ujian kehidupan dunia ini dengan sabar, dengan penuh keimanan, dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.